lembaga-lembaga keuangan wakaf yang ada di Timur Tengah itu bisa diajak kerjasama. Ini bukan kepentingan Madura, bukan hanya kepentingan orang Indonesia, tapi kepentingan umat Islam seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iqomah TV, Indonesian Culturation of Madura. Kali ini dari Iqomah TV berkesempatan mewawancarai Dr. Andes Mirsad SH.MH, tokoh Madura, pemerhati sosial politik, wakil ketua DPP Iqamah, advokat senior. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Langsung pada pertanyaan Bapak, terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi dan IISP Indonesian Islamic Science Park yang akan dibangun di Madura, namun sampai saat ini belum ada tanda atau peletakan batu pertama bahwa pembangunan itu akan segera dimulai. Apa tanggapan Bapak? Ya, terima kasih dari Iqomah TV atas kehadirannya. Pemirsa seluruh Indonesia, Iqomah TV khususnya masyarakat Madura. Soal cerita tentang ISP ini sudah santer dibicarakan di kalangan tokoh-tokoh Madura, ulama dan kiai. Saya melihat itu kan ini berawal dari ceramahnya Ibu Khofifah tentang akan dibangunnya ISP di Madura. Menurut saya, pembangunan ISP ini zaman Bu Khofifah ini nggak akan terwujud. Jangankan zamannya Khofifah sekarang, zamannya Gubernur Bu Khofifah yang akan datang, kalaupun dia kepilih lagi jadi periode kedua, itu pun tidak akan terbangun yang namanya ISP itu. Jadi kalau menurut saya, ini ya sekedar harapan-harapan saja, terwujudnya akan sulit. Bisa jadi ini nasibnya akan sama dengan BPWS, hilang di tengah jalan, bubar dan almarhum. Kita dulu punya namanya BPWS untuk membangun Madura. Sudah ada SK-nya dari Presiden, sudah ada pengurusnya, sudah ada uangnya, bahkan sudah mau dimulai. Tapi kemudian tidak jalan. Bahkan BPWS itu bubar sekarang, dibubarkan oleh pemerintah. Lah, ini artinya bahwa semua tokoh-tokoh Madura itu berpikir, kenapa tidak jadi BPWS itu membangun Madura? Kenapa? Ini yang harus dicari jalan tahu. Jangan sampai IISP ini nasibnya sama dengan BPWS. Menurut saya, ya ini tidak sekedar mungkin angin surga atau mungkin untuk kampanye politik saja. Menurut saya tidak akan segera dibangun. Itu satu. Yang kedua, anggaran yang mau dipakai untuk membangun ISP ini kan tidak sedikit. Kalau hanya anggaran 100 miliar, itu kan sama aja bangun masjid, bangun pesantren. Kalau konsepnya ini nasional apalagi internasional, ini mesti triliunan. Nah, angka triliunan itu dari mana anggarannya? Apakah sudah dimasukkan dalam APBN untuk membangun ISP ini dengan angka setriliunan? Atau anggaran APBD Jawa Timur sudah ada nggak anggarannya? Nah, kalau tidak ada, apa mau dibangun pakai apa gitu loh. Nah, itu. Ibu Khofifah pernah mengatakan kalau imposit APD Jawa Timur ini terbesar nomor 3 di Indonesia. Namun dengan imposit yang sebesar itu, pembangunan di Madura terkesan dianaktirikan. Apa tanggapan Bapak dalam hal ini? Nah, itu dia maksud saya. Kelihatan kan, kalau Timur nomor 3 terbesar kedua wajar, kan itu penduduknya kan besar Madura itu. Nomor 1 kan Jawa Barat, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Jawa Timur. Itu wajar kalau RPP. Tapi persoalannya, apakah anggaran ISP ini itu sudah ada dalam anggaran itu apa tidak? Kalau tidak ada, ya nggak akan dibangun. Mau uang dari mana? Nah, tadi berkaitannya dengan terkesan pembangunan Madura itu. Nah, inilah yang harus dipelajari. Kenapa? Kenapa sampai hari ini jangan jauh-jauh. Dulu ketika ada jembatan, ketika ada BPWS, itu kan membangun Madura, tapi kan tidak jalan. Nah, itu yang harus koreksi. Koreksi terutama dari tokoh-tokoh Madura, ulama, perguruan tinggi yang ada. Artinya kenapa tidak terjadi itu? Nah, jangan-jangan juga
ini kesan tadi dan hati kan pemerintah ini trauma. Pemerintah terutama khusus Jawa Timur, Pemda Jawa trauma mau bangun Madura kemarin BPS juga jalan, apalagi mau dibangun lagi. Jadi jangan disalahkan mengesahkan anak tiri, tetapi tidak pernah mengkoreksi ke dalam sendiri kenapa tidak jadi. Nah itu yang menurut saya ini jadi pikiran. Namun Ibu Hovifah hampir dalam setiap momen selalu mempidatukan bahwa di Madura akan segera dibangun IISP. Yang terakhir beliau mengatakan di saat Mobes Iksas di Pondok Pesantren Kiai As'ad. Gimana menurut Bapak? Iya, itu saya katakan tadi. Ini kan yang nyampaikan itu kan tokoh politik, pimpinan. Itu biasa itu bahasa-bahasa itu. Apalagi ini menjelang Pilpres, menjelang Pilkada, dan itu sangat menarik disampaikan seorang tokoh politik, apalagi akan mencalonkan kembali menjadi gubernur, itu menarik dan itu menjadi bahan untuk kampanye kepada masyarakat. Bahwa kemudian nanti terrealisasi itu kan urusan nanti, kan biasa. Tokoh-tokoh politik pimpinan itu kan biasa kampanye, tapi berapa persen dari kampanye yang terwujud. Jadi maksud saya jangan heran disampaikan seperti itu oleh Bu Hovifah gitu. Biasa saja. Ya kalau bicara tentang kategori pohon publik itu hampir semua tokoh politik itu pohon publik. Tapi ya tidak bisa sampai ke sana. Tapi ini bahwa itu disampaikan, itu kan baru rencana. Rencana itu kan boleh-boleh saja. Pemerintah menyampaikan rencana, gubernur menyampaikan rencana, tokoh politik menyampaikan rencana, itu boleh-boleh saja. Tapi apakah rencana itu terwujud apa tidak, ya tunggu nanti. Ada isu kalau ISP tidak segera dibangun, 4 aliansi Madura itu akan mengadakan satu gerakan sporadis atau satu gerakan yang ekstrim. Gimana menurut Bapak? Ya menurut saya menyampaikan pendapat silakan saja, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau menyampaikan pendapat ekstrim itu kayak apa? Silakan saja mendemo, menyampaikan pendapat boleh-boleh saja. Tapi yang penting catatannya jangan sampai demo itu melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Itu salah itu. Bahwa tuntutan itu ya boleh-boleh saja gitu kan. Ada satu lagi, Ibu Hovifah ini selalu menyampaikan pembangunan IISP ini di depan para ulama dan tokoh kiai-kiai di Madura. Apa ya nggak takut kualat kalau ini nggak segera dibangun? Ya, lagi-lagi Ibu Hovifah ini tokoh politik yang salah satu juga aset nasional kita. Tokoh-tokoh politik itu kan biasa kayak begitu. Kalau beliau dikatakan bahwa dia takut kualat, ya mungkin dia tidak sampaikan di situ. Tapi kenapa dia disampaikan di tokoh-tokoh Madura, di tokoh-tokoh agama, kiai? Karena memang di Madura itu yang menjadi panutan orang Madura itu kiai, ulama, tokoh. Jadi kalau ulama bilang A, pasti warganya itu ngikut. Nah itulah kenapa dia disampaikan itu. Dia kalau hanya menyampaikan pada rapat umum terbuka mungkin orang nggak dengar. Tapi kalau kiai, di depan kiai, ketika kiainya itu berbicara, warga Madura itu semua akan ikut. Ada isu satu lagi, kalau Madura akan mengadakan aksi damai 1.700 ustadz dan kiai ditambah dengan para pemuda dan mahasiswa Madura dan Jawa Timur itu akan mengadakan aksi istighosah, aksi damai apabila IISP ini tidak segera direalisasikan oleh Ibu Gubernur. Gimana pendapat Bapak? Ya boleh-boleh saja. Mau istighosah, yang penting intinya aksi atau pendapat itu adalah dia damai, tidak melanggar aturan, disampaikan secara baik. Apalagi orang Madura itu kan kulturnya agamais, sampaikan secara norma-norma agama. Enggak ada masalah menurut saya, silakan saja gitu loh. Yang terakhir mungkin ada pesan untuk Ibu Hovifah dan masyarakat Madura. Museum Rasulullah itu dibangun di Madura. ISP itu bukan hanya menarik orang Madura, ini menarik orang dunia. Islam seluruh dunia akan menarik. Bahkan OKI itu bisa kerjasama. Lembaga-lembaga keuangan wakaf yang ada di Timur Tengah itu bisa diajak kerjasama. Ini bukan kepentingan Madura, bukan hanya kepentingan orang Indonesia, tapi kepentingan umat Islam seluruh dunia.